Alhamdulillah Alhamidi wa bihamdihi hamidahul hamidun wa bifadlihi a'madahul qasidun wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu rasuluh syahadatan tus'iluna ma'al ladina yas'adun wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladina la yastakbiruna an ibadatihi wa yastakbiruna wa la yasjudun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imamaini amirain inna fil hadis al-imam al-Bukhari wa Muslimin ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu bi qaryatin ta'kulul qura yaquluna yadrib wa al-Madinah dan fil nasa kama yanfil kiru khubusal hadid muttafaqun alaih. Sadaqallahu azim wa sadaqa wa balagha rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika min asy-syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini, malam Arbi'ah atau malam Rabu di Langgar yang mulia ini, Langgar yang bersejarah. Kita ketahui dibangun oleh tuan guru kita sebagai tokoh masyarakat Sungai Banjar ini, yang mana beliau bermukim di kota Mekah selama 40 tahun dan sampai mengajar di Masjidil Haram. Jadi kan hitungannya kayak guru-guru Martapura yang bagaimana guru Sombor sedikit menceritakan tentang keutamaan ulama-ulama Martapura yang sampai mengajar di Masjidil Haram. Ternyata kita di edisi guru kita membanggakan sampai mengajar di Masjidil Haram. Tempat di situ berkumpulnya orang-orang menuntut ilmu seluruh dunia Islam. Nah, kalau saya membangun agar ini dengan gurunya adalah sekaligus asrama, kalau diganti Nurul Karamat. Ada satu karamat yang terjadi di akhir ini lah. Alhamdulillah kita bersyukur kita menjadi penerus dan di atas sebagai penerus beliau. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Yasin, wa naqdu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan selalu mencatat amal-amal yang pernah mereka lakukan dalam dunia ini yang sebelum mereka wafat, wa atharahum, dan peninggalan-peninggalan mereka. Artinya ada amal jariah yang mereka tinggalkan setelah mereka wafat, lalu diteruskan oleh generasi setelahnya. Nah, maka kita ini alhamdulillah diberi Allah Ta'ala untuk meneruskan kegiatan beliau. Jadi kan di sini tempat ibadah, kemudian di sini dihilir dari guru setelah tempat untuk ilmu. Ada di sini sekaligus mengajar untuk kita. Ada di situ kan sebelahan jalan rumah. Ya, semoga Allah Ta'ala selalu menjalankan amal jariah para ulama-ulama kita, dan kita menjadi generasi-generasi yang mereka ridai, yang mereka senangi, karena kita melanjutkan tongkat estafet perjuangan mereka dalam perjuangan agama ini. Rasulullah SAW bersabda, aku telah diperintah Allah Ta'ala untuk berpindah ke suatu kota. Kota itu ta'kulul qura. Maksudnya di kota itu menjadi markasnya tentara-tentara orang-orang Islam, kemudian meraih kemenangan, lalu mendapatkan harta-harta
sebagainya dari luar negeri, dari kota-kota yang lain. Atau bisa juga maknanya kota ini memakan terhadap kota-kota yang lain, maksudnya semua apa-apa yang ada di kota yang lain itu akan diantar ke kota Madinah. Atau maknanya kota itu akan mengalahkan semua kota-kota yang lain di dalam keutamaan. Ngarannya di Nabi kota itu adalah Yasrib. Yasrib ini sebenarnya nama orang baik. Jadi orang munafik menyebut Yasrib ini berbeda. Jadi Nabi melarang jangan disebut Yasrib, ganti oleh Madinah aja. Nah itu. Sampai ada yang mengatakan bila ada yang disebut Yasrib maka orang itu dianggap berdosa karena ada masih lawan Rasulullah. Karena kata-kata Yasrib itu berarti celak. Nah, tercelak Yasrib itu kan jadi ada batas. Lalu di Quran ada Yasrib. Nah, ini Allah Ta'ala mengisahkan ucapan orang munafik yang mereka memang hati mereka itu ada bagus. Lalu manggil dari kota Rasulullah dengan Yasrib. Jadi itu di Quran itu menceritakan tentang kenakalan orang munafik namun dari Madinah dengan Yasrib. Jika kita sekarang mengatakan dari Yasrib karena itu kan sejarahnya itu. Padahal setelah Nabi pindah ke kota tersebut, maka jangan lagi disebut Yasrib, sebutlah Al-Madinah. Kemudian kota Madinah ini punya nama-nama yang lain. Bisa dikatakan ia Taibah. Nah, jadi Taibah itu nama kota Madinah. Ada syair Ya Taibah jadi kan di sini bermuatan malam Senin. Lalu sih kan itu beda, besok aku nggak berbeda semalaman. Berbeda semalaman. Menurut kisah itu dalamnya di rumah bisa lagi. Ngomong ngambil itu di dalam sedang perhatiin sebenarnya. Semalaman ngomong aja dia kalau dia di semalam ini kan, dan guru memilih di mana sih berbeda dia orang hebat lah, orang sugih yang murah. Nah kalau kan balikan perjalanan kan berbeda. Masalah apa sih aswaha apa itu? Tadi berbeda yang mana itu ada. Nah punya orang di sana itu kira ada di destinasi. Jadi bersihkan Al-Quran malam Selasa, Senin sampai sore Senin, salat Al-Quran, lalu bersihkan Al-Quran, itu baca azab, ceramah sih untuk bisa, gitu. Kalau jadi kita di mana orang hari mungkin ya dari dokter. Nah itu, kalau mungkin kan paginya hari Selasa itu harus berbeda itu. Itu kan terakhir kamu tadi kan sudah apa aja atau sudah dikenal orang alim yang orang bisa. Nah jadi guru tuh belajar syair itu kan luar biasa adalah. Jadi kan ya Taibah itu kan wahai kota Taibah, wahai obat kesusahan kami rindu kepadamu. Wal hawana dan rasa cinta hati kami selalu memanggil-manggil datang kepadamu. Itu maksudnya syair.
Jadi orang paham tapi ya saya pernah. Lalu kenapa Taibah disangka? Bukan Taibahnya saja yang dimaksud, tapi kurang menempati kota Taibah. Jadi manggil Taibah itu sebenarnya itu manggil Rasulullah. Wahai kota Taibah yang di tempat itu Rasulullah bermakom. Nah itu, dan seterusnya jadi. Di guru itu memulai suatu itu memang harap juga share-share terus ngobrol rata-rata. Berbagai makna-makna luar biasa. Kemudian ulama mengatakan tadi pertama adanya Taibah. Taibah itu kan qabatun, karena bagus kata-katanya dan bagus kebersihannya. Dibersihkan kota Taibah daripada kemusyrikan. Jadi kan aktif kan harum semerbak. Bisa juga ada kota Madinah dikenal dengan Ad-Dar. Kenapa? Karena di situ Nabi bertempat. Kemudian digambarkan kota Madinah tadi tanfin nasa. Kota Madinah itu akan membuangi daripada manusia jahat-jahat. Artinya orang-orang yang jahat-jahat ada macam kuat dia di kota Madinah kan, karena nak keluar ya ke kota Madinah. Nah itu sifatnya Madinah kan, ada berahan malah di kota Madinah pada tak kuat. Manusia yang jari-jari akan dikeluarkan di kota Madinah. Kama yang fil kiru ubusal hadid. Nah kayak orang pandai besi itu kan kuputan adalah kuputan kan namanya membakar besi. Kalau besi itu kan akhirnya pijar. Nah untuk pijar itu kan lalu kotoran-kotorannya atau kagir-kagirnya itu dinamakan. Nah kayak itu juga di kota Madinah. Jadi ini kata ulama khusus di zaman Nabi, begitu pula setelah zaman Nabi. Keistimewaan kota Madinah itu. Apa ini zaman Dajjal? Jika Dajjal itu katanya masuk pertama kan ada kawat, karena dipagar oleh para malaikat, pagar betis kecurangannya dikelilinginya. Hendak pulang masuk ke Madinah ada kawat juga. Lalu Dajjal ini dihantam betis. Yang ini betis di luar kota Madinah itu 3 kali yang mengatakan. Nah, pada namanya munafiknya kawaran. Nah, kali bonusnya kawaran pada kota Madinah mati kembali Dajjal. Nah, ini jadi yang Allah. Nah, itu disebutnya. Nah, makanya di sinilah kata ulama memberikan suatu kecondongan untuk melebihkan kota Madinah dibandingkan kota-kota yang lain. Kenapa? Karena perjuangan Islam di kota Madinah dan Makkah bebas dari kemusyrikan karena perjuangan dari Madinah. Sehingga Makkah itu tanggung jasa Madinah dari ulama, sehingga dipanggil kota Madinah daripada kota Makkah. Tapi ada ulama mengenai setuju dengan pendapat ini. Ujuk ulama kuburan lain bilang Madinah itu walaupun berjasa membuka kota Makkah dari kemusyrikan, dihilangkan kemusyrikannya karena perjuangan orang-orang Madinah. Di Madinah itu kan bermuhajirin juga, ulama Makkah juga asalnya, lalu di Madinah lalu memberi ke negerinya sendiri. Nah berarti kan sama-sama pada mulia. Ditambah lagi Makkah tempat kiblat di situ, seluruh dunia umat Islam hadap ke Makkah berkiblat. Bila masuk kota Makkah, dijamin Allah Taala aman. Sampai orang kafir pun kan aman. Jadi kita berikan kisah Nabi Lot itu nah. Mana orang yang melakukan homoseksual masuk ke kota Makkah. Lalu ketika Allah Taala mengadab bukan satu bulan, dia diangkat namanya tanahnya dihampas ke Allah kau kiblatku setiap batu ada nama-nama pelaku homoseksual. Ternyata ada hubungan yang pelaku ini pulang ke Mekah, ada urusan. Nah, ternyata batu itu sedang merasap mengejar kepada nama tersebut sampai di zona kota Mekah batunya tertahan di udara. Kalau menembus dia orangnya keluar ke kota Mekah turun batunya, karena hingga lagi. Ada yang membunuh ketika orang masih di kota Mekah. Kita ada satu riwayat mengatakan demikian. Aman orang berada di kota Mekah. Nah akhirnya terjadi 2 pendapat. Ada ulama mengatakan lebih afdal kota Madinah, ada ulama mengatakan lebih afdal kota Makkah.
Kayak kita menyikapinya gampang. Kamu kita belum berhaji atau umrah, kalau kita ke Madinah, nah Pak kita sudah. Aku umat pendapat ulama yang mengatakan lebih afdal kota Madinah pada Makkah. Makanya kita dapat nilai yang terbaik. Ibadah Madinah maukah mau umrah atau berhaji kan? Mereka maka aku umat pendapat ulama yang mengatakan lebih afdal Makkah pada Madinah. Nah itu ya. Jadi kita mensyukuri pendapat ulama. Tetapi ada kota Madinah itu ada hawa dikalahkan oleh apapun, yaitu tanah yang mengandung jasad Rasulullah SAW. Itu paling afdal tempat, lebih afdal dari Aras. Aras akan harap tenang. Paling mahal Allah Taala tempat menghibat Aras, maka lebih afdal makam tanah yang mengandung jasad Rasulullah SAW. Jadi dia ulama tempat-tempat nabi-nabi yang ada di bumi yang mengandung jasad mereka, begitu pula tempat-tempat roh-roh para nabi di langit, itulah paling mulia daripada semuanya selain keduanya, daripada bumi dan langit. Maka yang paling afdal itulah yang paling mulia, itulah yang paling utama juga tempat mengandung jasad dan roh beliau. Maka hadis ini memberikan satu pelajaran bahwasanya Nabi itu disuruh berhijrah dan bertempat di kota Madinah karena Madinah adalah tempat yang mulia. Jadi Allah Taala tidak akan menempatkan orang yang mulia dari tempat yang mulia. Nah itu Rasulullah SAW. Kemudian dari makruh menyebut Madinah dengan Yasrib, dan Madinah itu akan mengusir orang jahat dari situ. Yang tapi bertahan di kota Madinah adalah orang-orang yang beriman. Siapa yang wafat dalam kota Madinah dalam keadaan dia senang dan dia tenang dengan kota Madinah itu, artinya merasakan senang itu, artinya tidak merasa berontak dengan kota Madinah itu, maka kita masuk orang yang beriman. Karena tidak ada kemunafikan di kota Madinah itu. Nah itulah di antara faedah-faedah hadis Nabi SAW yang kita baca tadi. Jadi Rasulullah SAW itu ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah itu asli perintah Allah. Jadi Abu Bakar misalnya hijrah kita ini Nabi karena sampai saat itu sudah disuruh hijrah ke Madinah. Jadi baru kita hijrah sudah ada tulakan sampai saat itu. Nah kawakan begitu ada kos, nah berarti macam kisah-kisah hijrah di para sahabat dari Makkah Madinah itu. Allah saya Umar yang sini belak-belakan dia, aku cuma menghijrah ke Madinah. Siapa hendak bininya dulu, anak yatim, dan ini jangan jalan. Silam kita disuruh. Ada ini kalau ada nggak hidup, nggak senang aku hijrah ke Madinah, ini ya. Hendak bininya di dulu, anak yatim. Ini apa di rumah? Jadi bandingkan ini lah. Ada orang bilang dulu juga gini, awal-awal dirawat. Saya Umar pertama jauh-jauh, nah berapa guna? Ini besar. Pikir orang lah. Pada jalan sampai aja sih dia sampai ke Madinah. Nah ada sebuah waktu dia Nabi, aku wahai Abu Bakar menghijrah juga di mana ini perintah Allah Taala. Sudah ada di syarat Madinah, cuma ada menanti-nantikan perintah Allah. Ada perintah maka apa hijrah ke Madinah. Oh jadi sebelum saya Abu Bakar, biar bahawan kayak Rasulullah. Ini tidak akan bahawan. Bahawan Allah ini lebih menghargai apa Abu Bakar. Jadi nangis dengan terharu karena Nabi memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah bersama beliau. Lalu Sayyidina Abu Bakar buka unta dimakani sendiri di gerbu mempersiapkan berapa sampai kemudian ada persiapannya menyiapkan karena lalu dipilih ada seseorang namanya Abdullah bin Quraikid. Padahal dia kafir, orangnya kafir. Abdullah bin Quraikid ini cuma dia terpercaya kalau mencobakan ini mencobakan. Dan masanya kan ini akan akhirnya jalan saya jatuh mudah kan. Hanya kan ahli menuju jalan harus masih cari pengalaman. Jadi ketika sudah ada perintah malam itu Nabi akan hijrah. Nabi akan hijrah malam itu. Nah, dan malam itu juga orang kafir Quraisy punya rencana hendak membunuh Nabi dengan cara serentak. Jadi berbagai orang jago mau diparang atau melompat disuruh jadi baik menyerang Nabi. Jadi ketika Nabi itu dalam rencana penyerangan terbunuh
dibunuh, tapi namun di banyak orangnya. Maka keluarga Nabi Muhammad ini daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, ada Khawarij dendam, kami akan musuh. Akhirnya apa? Ketika ada musuh dendam, maka didamaikan dengan bayar. Kemudiannya 100 unta. Siap ya Abu Jahal dan kawan-kawan kami menjaga bayar ternyata. Bila sudah bayar dendam selesai, mati Nabi Muhammad ada 3 akhirnya selesai. Itu rencana daripada orang Quraisy. Apalagi jawaban doanya mau mengunjungi rumah Rasulullah. Nah, disuruh keluar lagi itu. Allah membaca surah Yasin sampai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum la yubsirun. Ayat itu sebenarnya kisah orang kafir itu karena mereka ditutup Allah Taala pintu petunjuk sehingga mereka seperti orang yang terhalang, tidak bisa melihat itu kebenaran beriman juga Allah yang memiliki. Itu maksud ayat itu. Cuma munasabahnya ketika orang kafir ditutup Allah Taala pada petunjuk, maka begitu pula mereka ditutup Allah Taala itu daripada melihat Rasulullah. Itu artinya munasabahnya pada itu atau di dalam orang kafir ada petunjuk lagi. Artinya maka ada tahu melihat Rasulullah. Keluar Nabi dari pintu rumah dari lawang, ternyata orang kafir berbunyian berada anggota negeri itu berbunyian sampai Nabi ambil pasir berbisi di kepala. Nah, nama-nama di kepala itulah calon-calon mayat yang terbunuh di perang Badar. Setahun lebih kemudian perang Badar, ya begini nanti korban karena anak-anak bumi tanah di Madinah. Kemudian sampai iblis sebab dia tak mendorong menggigit dengan mata yang mendorong Nabi ini. Tak boleh iblisnya. Pada iblis ini kali benar menggunakan iblis kita. Kenapa? Karena iblis ada kuantum. Dinyatakan makhluknya kita manusia malah iblis itu ada menunjukkan oleh tak boleh juga gitu soalnya. Padahal kan dibangun kan bisa disangka orang kayak orang. Tak boleh iblis soalnya. Nah, masa alasan kan lain suasana. Nah, pada usia iblis sudah menunjukkan Nabi sudah hilang tadi. Banyak kalau boleh, sebagai menurut di pasir kalau tahu ya awal aku ini dari mana? Apalagi kan kalau bubui pasir sudah. Nah, iblis bisa orang ini cari ke dalam, naik ke rumah. Yang punya kan rumah kan, tempat kawinnya nih. Apa namanya tuh? Dukung rumahnya, bahkan di rumah, kawin rumahnya. Ada yang masih orangnya dia, berbesar rumah punya benar dia jamnya. Naiki sudah naiki muka amal, orangnya dia. Anda videonya dah, muka apa sih bang? Terus remote di muka ini saya dinali, gambar dia. Kalau dimantap, ketika si ahli juga benar ada yang paling menyerang kan terima jurus tendangan apa bayangan tampun kan juga biasanya itu palingnya. Padahal orang kesana mantap atau ada bunga-bunga atau orang yang ada kacau sebinang berikutnya, tapi berarti sekali itu. Ini kan gambar kalau hanya waktu itu maksudnya mungkin sekitar 21-an begitu kan, itu. Mau masihlah juga berarti jadi Rasulullah. Nah, Nabi itu ibadah pergi daripada ketemuan musuh sidin harumah sama Ibah kalau masih di kota, harus ingin menuju ke mana? Tempat yang kira-kira musuh ada yang menyangka ke situ. Ya kami misalkanlah Madinah itu dibuka hilir, ya kan? Maka Nabi dari kota Makkah dibuka dulu. Musuhnya tadi orang menebak. Nabi pasti ke Madinah. Kenapa? Karena sahabat-sahabat dulu ke Madinah. Ya kan, Madinah di hijrahnya. Langsung mereka buka mencari yang akhirnya hilir dari Nabi kabulung. Nah, kalau itu lalu menuju ke Ghafur. Di situ Nabi 3 malam berada di Ghafur, menghilangkan jejak, menghilangkan apa? Menghilangkan apa atau pencarian musuh. 3 malam itu tak situ di Ghafur. Jadi ketika Nabi di Syekh Bakar, anak menuju ke Ghafur, ternyata
tatik nih. Nah kira-kira orang ada sampai ke situ mencari sudah ada tatiknya deh. Hanya Abu Jahal dia ada, Abu Jahal ke situ aja. Nah dia bakar dapatnya tuh Abu Jahal. Kita punya musuh-musuh Abu Jahal. Amun bukan dia bakar kita punya apa curiganya. Maka Abu Jahal itu Tuhan. Yuk Tuhan pada Rasulullah. Nah singgung dari kan punya bukan. Maka Abu Bakar ini tahu Abu Jahal bakar rapat dengan Nabi. Nah, dia Nabi tenang dia bakal Abu Jahal itu ada melihat ikan, tapi kadang-kadang takut. Nah, jadi ketika sudah takaripin Allah Taala nampak memberikan pertolongan. Dan habis jalan dan usaha Nabi itu, padahal yang Nabi itu minta, ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan aku Isra Mi'raj dari Makkah ke Madinah dengan kendaraan burak secepat waktu. Selama selesai mereka minta, maka mudahkanlah hijrah. Jangan minta itu Tuhan. Tapi Nabi berusaha secara manusiawi. Bagaimana gananya pahala hijrah itu perjuangannya kayak apa? Nabi jalani seadanya. Nah kayak apa? Cara manusia. Nah Nabi itu. Padahal hendak berbuat selesai. Kalau begitu juga baik. Menggunakan kesaktian oleh, menggunakan mukjizat Nabi ada. Manusiawi ada. Jadi kalau mesti orang punya karamat itu kayak harus karamat oleh. Kalau mesti orang punya mukjizat kalau mesti ada saat-saatnya jalannya seperti jalan manusia. Ada beberapa ulama hendak mengirangi paguyuban. Ulama ini wali-wali juga, paguyubannya wali juga, wali lebih tinggi lagi makamnya. Lalu ceritanya memang ketika di pertengahan jalan ada perampok. Ada rombongan ulama nih banyak tuh orang jadi 70 jangan 10 jangan banyak dia rombongan. Tapi perampoknya banyak lagi, maka harus nampak dalam perampoknya. Nah, angkat letakkan harta, jangan ada yang melawan. Anda harta di muka tangan diangkat. Maka harta itu dengan banyak korban segala macam sesuatu nih. Dan perjalanan menunjukkan lagi ke pembunuhan nih. Pembunuhan ini wali Allah Taala ada yang bunyi, ada juga yang paling kan antara buat kelompok. Nah, ketika terdesak sudah, lalu mereka mengucapkan Allah, Allah, pas perampok menggetar, al-pasar, paling nampaknya al-pasar. Jika diucapkan Allah, Allah, nak ucap Allah itu orang wali, lalu getarnya luar biasa. Akhirnya apa? Buku bukan perampok, al-pasar senapa, bukan. Anggur langsung. Nah, selamat artinya ambil harta yang dilepas tadi, dikatakan nampaknya bisa kalau ini terus berjalan. Ada ini hubungannya sampai ke tempat juga. Atau melawan penggugat yang oleh Allah Taala lebih tinggi makom. Lalu berkisah. Nah, berkisah tentang politik kami dua di antara ini. Sekali gurunya jangan ikam tadi ketika ikam diancam orang hartamu dilepas, lalu ambil orang hartamu ikam dia dikasih tanpa harta ini, itu lebih hebat bila ini si Allah Taala daripada ikam melawan dengan zikir dari dia rampok kocak kacir di bawah. Nah itu anggapan sebuah guru. Kenapa? Harapnya si gurunya ini wali Allah Taala mandiri kamu kadang harap nih. Berarti selama ini aku di kami sukses sudah nih. Berarti ilmu yang aku ajarkan kami tampus sudah. Kawan yang memperhatikan sampai perampok dia ada bawa ilmu hanya dengan zikir aja. Alhamdulillah. Nah, aku gembira dari ini. Kadang-kadang itu gurunya. Murid ini bakal amat dah. Ada bunga murid tatap dihinyik sijin. Supaya murid jangan rumah. Tapi isal guna kuliah aja kan. Tak harus binikmah namanya kan dia guru lebih kami nah. Sampai kami sudah punya kekuatan zikir nih. Dengan zikir kami orang menodong senjata apa saat. Tadi gurunya ambung murid atau sering mempertahankan yang saya murid umat. Jangan sering kada melawan harta diambilnya sampai kau hasilnya dalam keadaan kelaparan dan sebagainya itu lebih hebat dalam pandangan Allah Taala kepada kamu mengalahkan perampok yang zikir tadi. Maksudnya apa? Dan ketika kamu kalah sini hatimu dengan Allah Taala pasti kamu fakir dalam Tuhan mengharap terhadap pemberian Tuhannya, mengharap pertolongan Allah Taala agar kalian dapat sampai kalau mampu maka hati kalian tawakalnya lebih tinggi dari tawakal
itu kan. Kalau bila orang lain bakal apa? Mana tahu sekarang bisa jadi orang itu kalah, dipindahkan kalah, gimana? Nilainya di Allah Taala itu nggak hidup. Kita orang awam ini menilai jangan pandangan itu tidak wali itu pandangan harus sekarang itu. Jadi wali itu bagaimana posisinya? Mereka dimenangkan Allah lah, dikalahkan Allah lah, tapi mereka punya hati selalu apa berhubungan dengan Allah Taala. Maka di mana mereka dikatakan di situ mereka merasakan kedekatan mereka dengan Allah Taala yang luar biasa. Jadi orang wali kadang-kadang ditangguh. Artinya kita sebagai orang awam kalau menangguh orang wali itu kadang-kadang dianggap kan dengan pikiran kita. Ya dari usul-usul orang ucapin apa aja ada wali ininya, ada nggak wali ininya, minyak belerang harusnya. Ada wali asal itu tidak ada wali itu minyak belerang. Asal tidak wali itu ada makmur, terus kayak ekonomi, karena kayak itu ada pandangannya. Orang awam orang ambil. Jadi sini wali, kamu dulu kan lagi minyak jadi. Nah itu lah. Jadi ngaran wali itu ada terus setiap zaman, ada buku kurang, ada terus. Bila itu mati akan dibiarkan. Cuma jangan diukur sengsara dan makmurnya manusia yang diukur dengan adanya kejadiannya wali bisa menjadi hal tidak seperti yang kita kira. Tidak seperti kita perkirakan kita prediksi. Nah begitulah ceritanya tadi. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar terus berjalan Nabi Hijjah. Bertambah Abu Jahal. Abu Bakar, mana Nabi Muhammad? Ada menjadi Nabi mana kita bisa. Ini pun Nabi kan, dan kita menghormat Rasulullah. Tapi kalau Abu Jahalnya ada benar juga Nabi. Kita bagi sehari kita berarti mana Nabi Muhammad? Biasa saja. Itu kan kita bikin mengisahkan Nabi kita apa? Kalau kita ambil ini kata-kata Nabi. Itu aja saja, jangan nurut ke Abu Jahal dan pakai Nabi kan. Kita ada sekali pikiran, karena kita menceritakan Nabi kita. Jadi Abu Jahal Abu Bakar benar Abu Muhammad. Pada Abu Bakar kerja Abu Jahal itu menambil itu ada juga Nabi. Kita Nabi bisa menambil kita Muhammad ya Rasulullah. Nah itu kan itu sah-sah saja itu. Baiklah kita kisahkan seadanya aja. Abu Jahal ada Nabi-nya. Jadi maksud Nabi kan ini kan paham berarti orang ini kisahnya paham. Tadi bisa menghormati Rasulullah berarti. Nah, kalau dia bisa itu dia Abu Jahal mana musisi kan. Memang ujung kisahnya kayak itu. Tapi kita mau ceritakan harus bertanda kepada Rasulullah. Maka kita ubah alur apa kata-katanya. Ujar Abu Jahal mana Nabi Muhammad. Kita mengambil Nabi itu. Ada Abu Jahal ada Nabi Muhammad. Kita mengambil karena kita menghormati kepada Rasulullah. Beradab kepada Rasulullah. Dalam cerita kita ada mengkai sehidupnya ketika sehidupnya itu bagus kita tambahi mana Nabi Muhammad ada di Hijjah Rasulullah di Hijjah Abu Jahal Abu Bakar belum harus ini tadi namanya belum ini tadi Hijjah lalu menyumpahinya Abu Jahal yang begitu apa kan jadi ngadek lawan Nabi Muhammad lawan Rasulullah. Nah, sudah puas dah harus Abu Jahal berlalu ada Nabi Muhammad Rasulullah di Hijjah itu terus masuk kedua, so 3 hari 3 malam di situ. Ada juga malam 2 so lagi, pet guanya, tipet aja guanya gitu. Ternyata di situ Nabi bertahan. Lalu ada makanan, anak sedang membakar mencari makanan. Nah, itu Abdullah bin Abu Bakar itu mencari makanan. Tadi kita juga lah bilenya berjalan 2 so itu bilenya malam dalam situ. Dan malam saya mengiringi Nabi kan, maka namanya hutan Abu Bakar dan Rasulullah Abdullah ini. Nah dia cari makanan dan sebagainya, karena bila siap beli pulang. Supaya tidak ketahuan, karacak depis ini kan orang dari itu kan karacak besar ketahuan kan Mesir. Nah supaya tidak ketahuan, sini membawa kambing. Ya kalau itu kambing 120 kambing kan, jadi kambing itu juga lalu karacak depis kacau. Kambing ini mah tericai kan, lalu ada kawan orang hujannya karena cabut istri ketahuannya itu berbahaya lah daripada harapnya buatnya lah deteksi buatnya lah pengalamannya lah karena cabut istri pada pasir kalau menebak siapa yang berjalan di kopi orangnya siapa nih kawannya menebak siapa yang berjalan di kawan kita dia buatnya jadi kacaunya pakai kambing jadi bila pagi dia kan lalu masih kayo lah jadi dah nah lalu di Makkah melihat yang kayak apakah ada masyarakat informasi tentang dibanding Rasulullah ada malam aja kan sampai 3 malam Nabi di situ. Ada yang gampang mau pulang sekolah
Akhirnya dasar terlalu ibunya kan, kok dicariin apa suku kalau kahilir. Mungkin ada tingginya kalau punya ada tinggi kan di hilir nih. Yang Madinah ada kamu, kita di Taman Mesir ada kamu. Kalau punya kalau bukan boleh cari kalau pulang, ya mencari. Nah, bunyi cakal ya. Abu Jahal kan pengumuman. Serati kepuntan yang dia begini berhasil menangkap hidup atau menangkap mati atau intinya nih. Nah, pada semua bukan kali yang orang itu dia. Akhirnya sampai ke situ. Nah, ini pulang kita cari. Ini ada gua di sini. Mungkin situ yang kelihatan. Dua situ. Gua bakal kelihatan tinggi kali di kampung. Nah, sampai ke sana. Nah, maka dua sur itu kan surut aja larinya nih. Apa dilakukan uangnya tak? Cuma berlongkok. Bila berlongkok, ya kau masuk. Jadi kalau punya melihat kan jauh gitu nah orang karena uang gue ini udah buat ada yang rata ini dan bagi ada yang satu mau ini bila lihat aku mau gue nah yang kau lihat itu kan keadaan posisinya. Nah di situ Sayyidul Burdah menceritakan wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa wasijiku fil dalam kalima wa hum yaquluna ma bil gharibin arihi dhannul hama ma wa dhannul ankatu ta'ala khairil bari yati lam tansub wa lam ta'umi biqayatullahi awna an mudha'afatin binat duru'i wa an alim minal utubi. Nah, ini ceritanya. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin. Dan keistimewaan Rasulullah lagi yang mana gua sur dia menyimpan kebaikan dan kemurahan. Itu Rasulullah mengatakan. Semua mata-mata orang kafir tidak bisa melihat mereka dalam gua itu. Padahal ada Rasul mengatakan tidak berjauh, tidak akan meninggalkan gua itu. Mereka mengatakan tadi kurang. Jadi gua ini kenapa? Dzannul hamama wa dzannul ankabut ta'ala. Mereka memprasangka adanya burung dara dan behindalu di muka apa? Ruang gua itu. Dan ada pulang sarang laba-laba. Nah, jadi kan ketika buahnya datang dalam hitungan menit cepat-cepat burung ini mulai salam di situ kita benar. Bihindar maksudnya burung begini nih. Mulai salam itu diamnya di diamnya nang salamnya itu. Ibadah kalau laba-laba itu menjulai. Kira-kira bentar aja menjulai berapa cepat itu kan. Hitungan menitnya ketika mereka berjalan menuju Abu Basor, laba-laba menjulai. Menjulai di muka lawang yang besar menjulainya. Salah laba-laba jelingnya itu putar aja ibu-ibu menjulayakan kita sahabat lagi kita menjulayakan putar-putar apa benangnya lawannya tak melaju limpangannya kalau cubetnya sama isi benang lawan mencari limpangan kan bisa ada tanah dan dapat ibu kan akhirnya apa lawang gua tertutup dengan salah itu aja wiqayatullahi alat an-mudha'afatin minad duru'i wa an 'alim min utumi. Allah Ta'ala menjaga hasilnya hanya menggunakan benda yang paling lemah. Sama laba-laba sekali jerpe hancur kan? Ada apa-apa burung dara besar, apa ada sekali hajar ramahnya. Aghnat amnu ba'afalin ad-dur. Ternyata itu pertahanan lebih hebat daripada berlapis-lapisnya benteng. Wa an 'alim utumi atau benteng yang tinggi atau baju besi yang berlapis. Tadi pernah Muhammad Abu Bakar diberikan baju besi sehingga dikipas mantar ada bentuk dan ada bentuk dalam benteng sehingga musuh dapat masuk. Cukup salah laba-laba dengan logika
mereka berkata, amunnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad ada dalam dua, yang ada hancur sarana laba-labanya. Maka sarana laba-laba ini melihat itu ada benar nih, loh benar nih, varian tunggunya. Yang ada dua orangnya. Logika aja main. Melihat sarana laba-laba dua benar ya, kita dikurang dua nih. Kalau sebagian lagi dilihat di nyamuk-nyamuk. Padahal ya kagak kawan sudah. Nah, ya orangnya juga dalam juga sidongan. Dapatnya surut awalnya cuma gengsi betul ini gengsi. Padahal kita ada ini doang yang kali puas selesai. Misalkan dia rumah berapa di dalam biji. Dia pijit awal-awal orang macam dia lah. Awalnya biji dia puas bersih biji di mana orang tadinya. Dapat awal-awal orang alami bijinya. Biji orang nyata malah tek bunyi, cium pulang kenapa? Bayakin akan beri hati dulu kan? Atau dia bisa berbeda, bang berbeda, turun aja lupa dia, masih harus cek kan? Nyata ada malipang bunyi bersabda, ibadah ini aja lupa, masih harus cek. Ini apa caranya nih? Apa caranya nih? Refleks, apa spontanitas katanya? Anda tadi melihat berbunyi tadinya apa bunyi melihat pulang tanya lupa bernya masih harus dicek. Padahal kalau dicek ini tak ada kan jadi pecah sudah daripada apa yang refleksi kita. Aturannya kalau orang kafir Makkah ini melihat ada salah laba-laba malah iseng-isengnya kan malah mau dapatnya jangan laba-laba. Nah ini yang orang kafir itu sombong, ini kan ada beberapa waktu. Nah jadi orang yang ada beberapa waktu ada Rasulullah itu ulama istighfar. Kalau ada pun bohong lah, ini ada bohong menurut karena kita tahu mau sistem begitu bukan kita ini. Jadi kita nggak ada mobil Nabi ini gara-gara kita ada masih sombong di hati. Nah itu bang, kayak kita ini, jangan kita tahu bahwa kita tahu Rasulullah ini. Nah untuk kamu, nah itu dia ulama istighfar. Jadi orang-orang yang kalau bertemu dengan Rasulullah adalah ulama dia sudah tahu Allah. Dia dapat berjumpa dengan Rasulullah itu singkat. Ketika itu Abu Bakar ya Rasulullah khawatir kalau kita dapat hujan ini apa mendapat Abu Bakar ketika ada orang berdua Allah Taala yang menjaganya. La tahzan Allah mana. Jangan berduka kita, Allah Taala bersama kita. Kalau misalkan buahnya masuk lewat awal buah yang masih disukai jalan di tanah. Amun buahnya dia hujan Nabi masuk lewat buah kita kabar di sana Nabi. Tunjuk lagi ke belakang. Saatnya di dalam kitab tafsir itu ketika menunjuk ke belakang itu saatnya iman tawing itu langsung berubah pemandangan. Ternyata gua itu ada jalan keluar ke sana dan di ujung sana ada pantai. Di pantai itu ada rumput atau perahu sudah siap. Bila orang yang masuk ke sini kita lari ke sana. Gimana ditunjuk langsung tembus pandangan ke sana. Ada di situ di ujung sana jadi lorong duanya ada situ sudah siap dan dimakai ada hukum atau perahu yang siap ditumpangi. Itu adalah tafsir sebutkan demikian. Nah kita itu sudah disebutkan di kitab yang lain ada tafsir tebal dalam masalah tentang kutubi ada sebutkan demikian ini. Ya itulah bagaimana Allah Taala menjaga kasihnya daripada kejahatan semua makhluknya. Ini yang kita sampaikan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala kita semuanya sifat yang menghampirkan kita kepada Rasulullah hingga kita diberikan Allah Ta'ala karunia terbaik dalam dunia ini dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi nabi wa ribatul kiram sallallahu al-Fatihah. Amin amin.